Perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan, dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan, maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Misalnya saat mencampurkan air dingin dengan air panas, kemudian akan menghasilkan air hangat. Pengertian kalor juga dapat disebut sebagai energi panas yang memiliki oleh suatu zat tertentu yang untuk mendeteksinya perlu menggunakan alat pengukur suhu benda tersebut. Kalian bisa diperhatikan pada air panas yang dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan akan mendingin karena ada kalor yang dilepaskan dari zat air ke udara. Hal yang mampu mempengaruhi kenaikan dan penurunan suhu pada benda adalah jumlah kalor, massa benda, dan jenis benda itu sendiri. Kalor secara alami akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, sehingga bersifat cenderung menyamakan suhu kedua benda jika saling bertemu atau bersentuhan. Jika suhu suatu benda itu tinggi, maka kalor yang dikandungnya pun sangat besar. Sebaliknya, jika suhu suatu benda rendah, maka kalornya pun sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya kalor yang ada pada benda atau zat menyesuaikan dengan tiga faktor, yakni massa zat, jenis zat, kalor jenis, dan perubahan suhu. Rumus perpindahan kalor. Keterangan. Banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu zat benda tertentu, massa benda yang menerima atau melepas kalor, kalor jenis zat, perubahan suhu. Rumus jenis kalor. Keterangan kalor. Kalor jenis zat, banyaknya kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu benda, massa benda yang menerima atau melepas kalor, perubahan suhu. Rumus kapasitas kalor. Kapasitas kalor, banyaknya kalor, perubahan suhu. Rumus menentukan kapasitas kalor itu sendiri. Kapasitas kalor, massa benda yang menerima atau melepas kalor, kalor jenis zat. Rumus kalor lebur dan uap. Kalor lebur Q sama dengan M kali L, kalor uap Q sama dengan M kali U. Ketentuan L kalor lebur zat, joule atau kilogram, U kalor uap zat, joule atau kilogram. 3 jenis perpindahan panas: konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Konduksi biasanya terjadi pada benda berbahan logam atau benda-benda padat. Konduksi biasanya terjadi pada benda berbahan logam atau benda-benda padat. Penghantar yang baik disebut konduktor: aluminium, besi, tembaga. Sementara penghantar kalor yang buruk disebut isolator: kayu, kertas, plastik. Contoh, jika ujung sendok yang dipanaskan maka ujung lainnya dipegang, maka tangan kita akan merasakan panas. Ciri-ciri perpindahan panas secara konduksi. 1. Memerlukan zat perantara atau medium. 2. Wajib saling bersentuhan. 3. Umumnya terjadi pada zat padat. 4. Perpindahan kalor tidak diikuti zat perantara. Jenis perpindahan panas secara konduksi. 1. Konduksi secara umum. 2. Konduksi berdasarkan jenis energi yang ditransfer. 1. Konduksi secara umum dibagi menjadi 3. A. Konduksi pada dinding satu dimensi. Konduksi pada dinding datar yang dapat dipandang sebagai konduksi atau dimensi ini sebenarnya tidak pernah ada, tetapi konduksi yang terjadi pada dinding yang relatif tipis dan cukup luas, maupun keempat sisinya diisolasi secara baik. B. Konduksi tunak pada dinding datar. Jenis konduksi ini umumnya memiliki susunan listrik seri yang di dalamnya
terdapat arus besar kuat. Selain itu, jenis konduksi ini juga memiliki pengantar dengan panjang yang tidak mempunyai percabangan. C. Konduksi pada dinding paralel. Jenis konduksi ini terjadi karena perpindahan panas berada pada dinding yang paralel dan darat. Keadaan inilah yang akan menjadikan tidak adanya perpindahan panas di dalam arah melintang di antara dinding-dinding. Konduksi berdasarkan jenis energi yang ditransfer dibagi menjadi 4. A. Konduksi kalor atau konduksi termal merupakan jenis konduksi yang mentransfer energi dari zat yang lebih hangat ke zat yang lebih dingin melalui kontak secara langsung. Contohnya itu seorang yang sedang menyentuh pegangan wajan logam panas. B. Konduksi listrik merupakan jenis konduksi yang mentransfer partikel bermuatan listrik melalui media. Contohnya yaitu listrik yang berpergian melewati kabel listrik di rumah. C. Konduksi suara atau konduksi listrik merupakan jenis konveksi yang mentransfer gelombang suara melalui media. Contohnya yaitu getaran dari musik karena yang melewati dinding. D. Konduksi panas dan difusi merupakan jenis konduksi yang terjadi di dalam benda maupun dua benda yang bersentuhan. Hal ini merupakan pertukaran mikroskopis langsung energi kinetik dari partikel yang melintas batas antara dua sistem saat suatu benda berada pada suhu yang berbeda dari benda lain maupun lingkaran lain. Rumus perpindahan panas secara konduksi. Laju kalor Q atau T sama dengan Ka T X atau X keterangan Q. Kalor J atau Kal. K. Konduktivitas termal W atau M. K. A. Luas penampang M2. T. Perubahan suhu K. X panjang M. T. Waktu sekon. Konveksi adalah salah satu perpindahan kalor yang melewati suatu zat disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu sendiri. Perpindahan secara konveksi ini bisa terjadi pada zat cair atau gas. Contoh secangkir teh hangat, uap yang keluar menunjukkan panas yang dipindahkan ke udara secara konveksi. Konveksi. Ciri-ciri perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas terjadi dalam cair dan gas. Pengaruh gravitasi terkait dengan perbedaan suhu. Jenis-jenis konveksi. Konveksi paksa dan konveksi alami. Konveksi gas, konveksi cair, konveksi atmosfer bumi. Jenis-jenis konveksi. A. Konveksi paksa dan konveksi alami. Perlu dipahami bahwa konveksi bisa terjadi secara alami atau yang disebut dengan konveksi alami atau karena adanya perangkat yang bergerak. Konveksi paksa. Adapun contoh dari konveksi paksa adalah kipas. Kipas merupakan sebuah perangkat yang dapat menghasilkan pergerakan udara secara artifisial, di mana udara yang ada di dalamnya bergerak karena adanya rotasi kipas. Sementara untuk contoh konveksi alami biasanya terjadi karena fluida lebih ringan apabila panas yang menjadi lebih berat jika dingin. B. Konveksi gas. Apabila benda panas dikelilingi dengan udara dingin, maka panas tersebut akan berpindah ke udara secara konveksi dengan kontak langsung. Proses tersebut serupa, namun bila udara hangat melindungi benda yang lebih dingin, maka udara yang akan terjadi lebih dingin ketika transfer panas ke benda secara konveksi. C. Konveksi cairan. Proses konveksi serupa juga bisa terjadi di dalam cairan walaupun pada laju yang lebih lambat sesuai dengan viskositas cairan, akan tetapi tidak bisa diasumsi bahwa konveksi yang ada di dalam cairan akan menghasilkan komponen yang lebih dingin menjadi tenggelam dan yang lebih hangat semakin naik. D. Konveksi atmosfer
per bumi, perpindahan panas secara konveksi akan memunculkan angin dan juga arus udara karena pada siang hari matahari akan memanaskan tanah yang mana hal itu akan menyerahkan sebagai energi ke udara melalui konduksi dan memanaskan dengan konveksi. Ketika udara hangat, maka densitasnya akan berkurang dan menjadi lebih ringan. Udara yang lebih dingin akan turun karena lebih berat dan kepadatannya lebih tinggi dibandingkan dengan udara panas. Bagian dari udara panas akan naik dan membuat arus tersebut yang lainnya akan bergerak secara horizontal menciptakan angin. Rumus perpindahan panas secara konveksi. Keterangan H. Laju perpindahan kalor Js-1. H. Koefisien kompetensi termal Js1m2k1. A. Luas permukaan m2. T. Perbedaan suhu K. Radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perlambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara medium. Contoh, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, misalnya api unggun. Ciri-ciri perpindahan panas secara radiasi. 1. Radiasi adalah panas tanpa melalui zat perantara. 2. Hanya membutuhkan medium berupa gas. Jenis-jenis radiasi. Radiasi fermion. Radiasi fermion adalah jenis radiasi yang dapat mengionisasi atom dan menyebabkan kerusakan pada materi yang ditembus. Hal tersebut karena ionisasi dapat mengakibatkan kerusakan DNA, gen, dan juga jaringan pada makhluk hidup. Contoh, radiasi sinar alfa, radiasi sinar beta, radiasi sinar beta, radiasi sinar gamma, positron, dan radiasi sinar X. Radiasi non-pengion. Radiasi non-pengion adalah radiasi yang memiliki energi cukup untuk menggerakkan atom dalam molekul dan menyebabkan bergetar. Radiasi non-pengion biasanya merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang rendah dan lebih aman daripada radiasi pengion. Contoh, cahaya tanpa gelombang radio, gelombang mikro, infrared, dan juga radiasi ultraviolet UV. Rumus perpindahan panas secara radiasi. Laju kalor F AT4. Keterangan P. Daya yang diradiasikan Watt Tt. E. Emisivitas suatu benda. Konstanta Stefan. A. Luas suatu benda yang memancarkan radiasi M2. T. Suhu mutlak. Perbedaan. 1. Konduksi perpindahan panas melalui konduksi tidak disertai dengan partikel zat penghantar. Konveksi perpindahan panas disertai dengan partikel dari zat penghantarnya. Biasanya ini terjadi pada fluida, cairan, atau gas. 3. Radiasi perpindahan panas terjadi tanpa medium perantara. Kalor akan berpindah melalui gelombang-gelombang elektromagnetik. Peran kalor dalam kehidupan sehari-hari. A. Konduksi. Ketika berpelukan dengan orang yang punya suhu lebih panas, maka tubuh akan terasa hangat. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Memakai selimut untuk mengatasi udara dingin juga merupakan proses konduksi. Perpindahan kalor dalam kehidupan sehari. B. Konveksi. Udara panas kala melakukan api unggun akan menjadi lebih kecil ketika naik ke atas. Ventilasi rumah. Ventilasi rumah menyebabkan udara panas dalam rumah naik ke atas dan keluar. Nelayan juga memanfaatkan potensi udara saat berangkat melaut. Perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. C. Radiasi. Badan terasa panas bila dekat dengan api unggun. Panel-panel surya banyak digunakan sebagai penghasil listrik. Rumah kaca untuk tumbuhan dapat melindungi tanaman dari panas atau dingin yang berlebihan. Proses pembuatan ikan asin dengan cara dijemur.